Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Daberchnastiki. Saya dari tingkat 1B D3 Keperawatan. Baik, di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan fisik pada bagian kepala dan leher. Selamat siang Mama. Siang Bu. Baik Mama, perkenalkan nama saya Stevi. Saya mahasiswa praktik dari Stiken Santa Elizabeth Departemen RW. Mama, maksud dan tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bagian kepala dan leher Mama. Apakah Mama bersedia? Iya, bersedia. Ya baik Mama. Jadi Mama, tindakan ini nanti itu saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Baik Mama, untuk tidak memperpanjang waktu, sekarang saya akan langsung melakukan tindakannya. Baik, untuk tindakan yang pertama itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepala dan rambut. Baik, langsung saja ke tindakan yang pertama, yaitu pemeriksaan fisik pada bagian kepala. Pada pemeriksaan fisik bagian kepala itu perawat bisa berdiri di samping, di depan, dan di belakang pasien. Dan pada pemeriksaan fisik pada bagian kepala ini saya akan berdiri di belakang pasien. Yang pertama itu inspeksi. Pada inspeksi pemeriksaan kepala, kita melihat apakah kepala pasien itu bentuknya asimetris atau simetris, dan juga apakah ada benjolan atau bekas luka. Baik, setelah saya melihat kepala pasien itu bentuknya simetris dan tidak ada benjolan atau bekas luka di kepala pasien. Setelah melakukan palpasi kepada kepala pasien tidak ada benjolan, tidak ada bekas luka, juga tidak ada tumor atau massa, dan tidak ada nyeri tekan. Baik, selanjutnya yaitu palpasi kepala pasien. Pada palpasi kita meraba kepala pasien untuk mengetahui apakah ada benjolan atau bekas luka pada kepala pasien, apakah ada tumor atau massa, dan apakah ada nyeri tekan. Oke, bagaimana Mama? Mama rasa sakit tidak kalau saya tekan begini kepalanya? Tidak. Oke, selanjutnya itu yang kedua itu pemeriksaan fisik pada bagian rambut. Pemeriksaan fisik pada bagian rambut itu yang pertama yang harus dilakukan yaitu inspeksi, yaitu melihat apakah warna rambut pasien itu hitam atau putih, dan juga melihat apakah warna rambutnya itu tebal atau putih, dan apakah di ujung rambutnya itu merata atau mudah rontok. Setelah melakukan inspeksi pada rambut pasien dan rambutnya warna pucat atau sehat atau ectopic. Permisi Mama. Oke, setelah saya melihat wajah pasien dan wajah pasien tidak pucat dan tidak isionis atau
palpasi ini kita mengetahui bahwa apakah wajah pasien itu ada tonjolan tulang atau ada massa atau tumor, dan juga ada nyeri tekan. Permisi Nona. Pembatasan nyeri tidak bisa tunjukin. Tidak. Oke, setelah saya melakukan palpasi pada wajah pasien, dan wajah pasien itu tidak ada tonjolan tulang dan juga tidak ada massa atau tumor dan tidak ada nyeri tekan.
Setelah melakukan palpasi pada telinga pasien itu tidak adanya benjolan dan juga tidak adanya tumor atau massa dan tidak ada nyeri tekan pada telinga pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mulut. Pada pemeriksaan mulut ini yang pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan tindakan inspeksi. Inspeksi yang pertama yaitu inspeksi bibir. Pada inspeksi bibir ini kita harus memperhatikan atau kita melihat warna bibir pasien, apakah warna bibir pasien itu cyanosis atau pucat. Terus kita harus melihat apakah bibir pasien itu lembab dan apakah bibir pasien itu juga tidak mengalami pecah-pecah. Setelah melakukan inspeksi bibir pada pasien tadi dan warna bibir pasien itu merah dan bibir pasien itu sangat lembab dan juga tidak mengalami pecah-pecah. Selanjutnya yaitu mukosa oral pada pasien. Pada saat inspeksi mukosa oral, kita meminta pasien untuk membuka mulut dan melihat apakah mukosa oral pasien itu normal atau tidak. Setelah melakukan inspeksi mukosa moral dan mukosa moral pasien itu normal. Selanjutnya yaitu inspeksi gusi dan gigi. Pada inspeksi gusi dan gigi kita melihat atau menilai apakah ada perdarahan pada gusi pasien dan juga kita melihat apakah ada perubahan warna gusi pasien dan melihat apakah ada gigi yang tanggal atau hilang. Mama permisi mama, tolong bisa buka mulutnya. Baik, setelah melakukan inspeksi pada gusi dan gigi pasien, itu tidak adanya perdarahan pada gusi, kemudian tidak ada perubahan warna pada gusi, juga tidak adanya gigi yang tanggal atau hilang. Selanjutnya yaitu inspeksi langit-langit mulut. Pada inspeksi langit-langit mulut ini kita menilai atau melihat apakah ada warna merahan di langit-langit mulut pasien atau apakah ada iritasi di mulut pasien. Setelah melakukan inspeksi pada langit-langit mulut pasien itu tidak ada iritasi pada langit-langit mulut pasien, kemudian tidak ada warna kemerahan pada mulut pasien. Pemeriksaan fisik pada leher ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah inspeksi leher. Pada inspeksi leher ini kita melihat apakah leher pasien ini bentuk atau ukurannya itu simetris atau asimetris. Kemudian kita
kita melihat apakah leher pasien ini ada benjolan atau ada bekas luka. Kemudian kita melihat apakah ada kelenjar tiroid pada leher pasien, dan kita melihat apakah ada tumor atau massa pada leher pasien. Setelah melakukan inspeksi pada leher pasien itu tidak adanya benjolan atau bekas luka pada leher pasien, kemudian tidak adanya kelenjar tiroid pada pasien, dan tidak ada benjolan pada leher pasien. Selanjutnya yaitu palpasi pada leher. Pada pemeriksaan palpasi pada leher itu kita meraba leher pasien. Kita meraba leher pasien itu untuk mengetahui bahwa apakah leher pasien itu mengalami nyeri tekan, kemudian apakah leher pasien itu mengalami benjolan, dan apakah leher pasien itu mengalami kelenjar tiroid, dan apakah leher pasien itu mengalami benjolan. Ini sih mami. Kalau tetap sakit tidak selesai tekan dulu. Tidak. Baik, setelah melakukan palpasi pada leher pasien itu tidak ada benjolan ataupun bekas luka pada leher pasien, kemudian tidak ada nyeri tekan pada leher pasien, dan tidak adanya kelenjar tiroid pada leher pasien. Ya. Baik, sekian saja video dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, karena saya juga masih dalam proses tahap belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.